Para ulama Wahabi memiliki ajaran dan pendapat yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya, dalam kitab karangan Abdullah ibnu Zaid, ulama Wahabi yang berjudul Al-Iman bil Anbiya'il Jumlatan, yaitu beriman kepada semua kitab, disebutkan kalau Nabi Adam alaihi salam bukanlah Nabi dan juga bukan Rasul Allah. Padahal jelas dalam Al-Quran Nabi Adam adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam buku Al-Qawlu Al-Mukhtar karangan Abdul Karim Al-Humaid disebutkan bahwa neraka tidak kekal dan orang-orang kafir tidak diazab selamanya di neraka karena akan dipindahkan ke surga. Padahal jelas orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran bahwa kekal dalam neraka selama-lama, khalidina fiha abadan, kekal di neraka selama-lama. Dan juga yang ketiga, dalam buku kaum Wahabi yang berjudul Fatwa Al-Mar'ah disebutkan bahwa menceraikan istri ketika haid tidak menyebabkan jatuhnya talak. Padahal ijma' ulama mengatakan seorang suami yang menceraikan istrinya ketika sang istri sedang haid, maka talaknya tetap sah dan si istri menjadi haram bagi suaminya. Yang keempat, dalam buku berjudul Fatwa Al-Mar'ah juga disebutkan bahwa perempuan tidak boleh menyetir mobil. Padahal ijma' ulama mengatakan perempuan boleh mengendarai mobil selagi tidak ada fitnah dan tetap terjaga aurat serta kehormatannya. Sedangkan yang keenam, dalam buku Halaqat Mamnu'ah karangan Hisham Al-Aqad, ulama Wahabi disebutkan bahwa mengucap zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali adalah sesat dan musyrik. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang ketujuh, Ibnu Utsaimin berkata ziarah kubur bagi wanita adalah haram, termasuk dosa besar meskipun ziarah ke makam Rasulullah. Padahal dalam ajaran Islam tak ada larangan wanita melakukan ziarah kubur termasuk menziarahi makam Rasulullah. Sedangkan yang kedelapan, dalam buku At-Tahqiq wal Idah karangan Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Bas disebutkan bahwa memotong jenggot apalagi mencukurnya hukumnya haram. Padahal dalam Islam tidak melarang memendekkan janggut agar kelihatan rapi, bahkan dianjurkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai keindahan. Sedangkan yang kesembilan, dalam kitab Al-Isabah Al-Juwaijati Imam Masjid Jami' Ar-Rawdah Damaskus Syria disebutkan ketika berada di Masjid Ad-Daqqa Damaskus, salah seorang ulama Wahbi mengatakan salawat kepada Rasulullah SAW dengan suara nyaring setelah azan hukumnya sama seperti seorang anak yang menikahi ibu kandungnya. Padahal Islam tidak melarang umatnya berselawat setelah azan. Sedangkan yang ke-10, Ibnu Aziz bin Bas mengatakan mengucapkan kalimat sadaqallahul azim, yaitu artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya, setelah selesai membaca Al-Quran adalah bid'ah, sesat dan haram hukumnya. Padahal Islam justru menganggap baik mengucapkan kalimat itu karena mengandung pujian kepada Allah dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 95 yang bunyinya, katakanlah sadaqallahu, yaitu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari beberapa contoh di atas jelas sekali terlihat kalau ajaran Wahabi telah keluar dari Islam karena terlalu banyak fatwa para ulama dan ajarannya yang tidak sejalan, bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Maka benar pula lah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Az-Zakah bab Al-Qismah yang penggalan sabdanya berbunyi, mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari badannya. Subhanallah, tak ada yang abadi di dunia ini. Begitu pula dengan kejayaan Wahabi, karena menganggap umat Islam selain pengikut ajarannya adalah kafir dan selalu memerangi bahkan membunuh umat Islam dengan dalih jihad fisabilillah. Lambat laun antipati terhadap sekte ini meluas di seluruh wilayah Jazirah Arab, sehingga pada akhir abad 19 dakwah para ulama Wahabi tak laku lagi
bahkan selalu dicerca dan dicekal. Sadar kalau sektenya dalam bahaya dengan didukung pemerintah Arab Saudi dan Inggris, tentu saja para ulama penerus Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan jurus baru untuk tetap mengeksiskan sekte ini di muka bumi. Apalagi karena sejarah Wahabi yang kelam dan kotor membuat tak sedikit pengikutnya yang menjadi risih setiap kali berhadapan dengan pengikut sekte Islam yang lain, terutama jika berhadapan dengan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bukunya yang berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Mazhab Islami yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti mengungkapkan Wahabi mengubah strategi dakwahnya dengan mengganti nama menjadi Salafi karena mengalami banyak kegagalan dan merasa tersudut dengan panggilan Wahabi yang dinisbatkan kepada pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karena itu, sebagian muslimin menyebut mereka sebagai Salafi palsu.